Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Lukman, mahasiswa UT Jakarta dengan NIM 857-118905. Saya akan membawakan pembelajaran PKR model 221. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Untuk anak kelas 5 dan anak kelas 4 semuanya apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Yang pertama, Bapak akan memeriksa kehadirannya. Bagaimana, ada yang tidak hadir? Tidak, semuanya hadir semua dan semuanya sehat semua. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya anak-anak, kenapa Bapak minta kelas 4 dan kelas 5 ini disatukan? Karena guru kelas 5 sedang berhalangan hadir, jadi Bapak meminta kelas 5-nya disatukan. Ya, pembelajaran hari ini untuk kelas 4 kita mulai dengan tema 8. Di subtema 3 pembelajaran keempat untuk kelas 4. Dan untuk kelas 5-nya juga sama, kita mulai di tema 8, subtema 3, pembelajaran keempat. Dan untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati video, kalian bisa mampu memahami cerita rakyat yang ada di sekitar kalian. Dan melalui kegiatan itu, kalian bisa menunjukkan pengertian tokoh-tokoh, yaitu tokoh pemeran utama, tokoh figuran, dan tokoh yang lainnya ya. Dan yang lainnya untuk mengamati lingkungan tempat tinggal kalian, di mana tempat kalian tinggal dan di sekitar lingkungan kalian. Dan untuk kelas 5, dengan melalui mengamati lingkungan, kalian mengamati dengan cara berdiskusi. Kalian membuat kelompok antara 5 sampai 6 orang. Kalian mengamati di lingkungan kalian itu ada transaksi ekonomi apa saja antara perdagangan dan pembelian ya. Lalu kalian berdiskusi juga tentang menjelaskan arti pentingnya sosial budaya dengan baik. Dan untuk kelas 4 materinya akan kita mulai pembelajarannya. Dan Bapak minta kalian menyimak video yang Bapak bagikan setelah ini ya. Silahkan kalian simak. Untuk kelas 5 Bapak minta kalian untuk membaca tentang cerita yang akan Bapak bagikan. Di situ ada teks tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Di situ kalian bisa membaca tentang transaksi apa saja yang terjadi di situ dan kegiatan ekonomi apa saja yang terjadi pada cerita itu. Dan Bapak minta kalian membaca. Sebelumnya kalian membuat kelompok antara 5 sampai 7 orang. Ya, untuk kelas 4 kalian sudah memperhatikan, sudah mengamati tentang video yang sudah Bapak bagikan tentang video Sinder Laras. Di situ Bapak mau mengajukan pertanyaan. Apa kamu pernah mendengar tentang cerita Sinder Laras? Ya, bagus. Bagaimana cerita Sinder Laras itu? Apakah cerita itu termasuk cerita fiksi apa cerita non fiksi? Ternyata cerita Sinder Laras itu termasuk cerita fiksi ya. Ya, untuk kelas 4 sekarang kalian Bapak minta beberapa orang atau 1 orang atau 2 orang untuk membacakan kembali cerita Sinder Laras secara sendiri-sendiri. Dan Bapak mau melihat kemampuan kalian dalam membaca teks ya. Untuk yang kelas 5 Bapak mau kalian berdiskusi. Setelah itu Bapak mau kalian mengidentifikasi tentang suatu kegiatan produksi yang ada di lingkungan kalian. Ya, untuk kelas 4 sekarang Bapak minta kalian menjawab pertanyaan tentang video Sinder Laras yang telah Bapak bagikan. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Bapak bagikan. Setelah itu kalian jawab. Setelah kalian jawab, kalian kumpulkan kembali. Dan untuk kelas 5 kita akan membahas tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang dimaksud dengan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain adalah tentang terjadinya transaksi
di mana tempat kita tinggal, yaitu tentang perdagangan, tentang distribusi, tentang konsumsi dan produksinya. Apa yang dimaksud dengan ketiga itu? Yaitu antara pembuatan suatu barang sampai terjadinya barang itu siap dikonsumsi, ya. Lalu setelah itu Bapak minta kalian mengerjakan tugas secara diskusi dengan kelompok yang sudah kalian buat. Lalu tugas itu nanti kalian kumpulkan dan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan kembali ke Bapak, ya. Ya, untuk tugasnya sudah kalian kumpulkan semua. Bagaimana yang kelas 4? Kelas 4 juga sudah dikumpulkan semua. Kelas 5 juga sudah dikumpulkan. Jadi untuk materi sekarang Bapak tarik kesimpulan. Untuk kelas 4, dengan kalian membaca cerita Cinderlaras atau melihat video Cinderlaras, kalian bisa membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi, dan bisa menarik yang mana tokoh utama dan mana ya tokoh pembantu. Dan untuk yang kelas 5 bisa Bapak simpulkan, kalian bisa membedakan transaksi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian dan kegiatan produksi, kegiatan distribusi yang ada sampai barang itu bisa dikonsumsi oleh kita semua. Jadi untuk tugas untuk pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan. Sebelum kita pulang atau sebelum kita berpisah, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.